selamat petang, berjumpa lagi di cerita Kak Sri. Nah pemirsa, hari ini kita cerita apa Kak Sri? Wah, baju sudah ketat, ini artinya hidup semakin makmur, jadi otot yang bertambah. Oke, hari ini kita mau cerita pemirsa. Jadi saya itu kemarin nampak satu video viral. Sebenarnya saya jumpa video ini tuh dari akun orang lain. Jadi di akun tuh bilang seorang guru yang kebetulan juga seorang tiktoker. Ada orang bertanya berapa gaji guru honorer. Jadi dia jawab melalui video karena orang itu requestnya jawab pakai video. Jadi dia itu sebenarnya nggak jawab secara langsung. Jadi dia memberi kesempatan kepada kawan-kawan seangkatannya yang kebetulan juga cikgu honor. Cikgu honor itu artinya dia tuh belum undergoment. Jadi mereka itu bila-bila saja boleh diberhentikan dan gajinya itu juga nggak akan sesuai dengan standar yang udah ditentukan pemerintah gitu pemirsa ya. Nah, jadi pas ditanyanya kepada kawan-kawannya itu, inilah dia jawabannya. Ibu, berapa gaji guru di SMK Negeri 6 ND? Balas pakai Viti. Menyakitkan. Sabar ya, saya tanya saya punya teman-teman guru dulu. Ini mereka punya gaji setiap bulan berapa? 250.000. Ibu Yani? 250.000 satu bulan. 250.000. Kalau guru kejuruan? Sama dong, satu bulan 250.000. 250.000 rupiah. Oke pemirsa, nah di beberapa minggu lalu juga saya pernah membuat satu video di TikTok saya. Jadi saya bilang itu jangan mengeluh gitu, jangan mengeluh. Misalnya kamu itu tenaga kesehatan, and then ada case malpraktek, and then kamu bilang gimana kami nggak lalai, katanya gaji kami sekian, kami nggak ada istirahat, nggak ada istilah hari besar, nggak ada istilah public holiday, tetap kerja tapi dibayar sangat-sangat kecil gaji kami gitu katanya pemirsa. Kenapa saya nggak setuju dengan statement ini? Kamu jangan menunggu orang lain yang mengubah nasib kamu. Nasib kamu itu cuman kamu yang boleh mengubahnya dan Tuhan yang menentukannya. Betul tak? Walaupun kita katakan Tuhan yang menentukan ini itu, tapi kalau kamu nggak ada usaha tetap aja. Coba kamu tamat sekolah, duduk di rumah, gak usah kamu try kerja kemana-mana. Walaupun ada Tuhan, kamu nggak akan bisa kerja. Nggak akan orang itu datang, ayolah kerja, ayolah. Enggak. Jadi kamu yang harus merubah nasibmu. Makanya saya bilang gak usah mengeluh kalau rasa memang gak sesuai dengan gaji, gak usah gengsi putar haluan. Kenapa? Karena kenapa? Saya ini lulusan tahun 2014 atau 2015 sih, nggak lupa saya gitulah pemirsa. Jadi ketika saya dulu praktek, jadi kita itu pernah dulu praktek itu di klinik, udah gitu di puskesmas, di hospital kita pernah praktek pemirsa. Ketika kita praktek di, misalnya kita bilang di hospital lah, kita ini untuk bisa praktek kita aja udah bayar sekian juta gitu, biar kita bisa praktek. Nah, tapi ketika kamu praktek, kamu nggak pernah itu ngambil kesempatan untuk mendapatkan ilmu. Kebanyakannya kemarin kayak kawan-kawan saya itu ya kan, mereka itu kayak kerja di hospital ya kan, main-main ini itu semua. Kalau misalkan kakak-kakak pegawainya nggak ngasih kesempatan, mereka juga nggak minta. Jadi istilahnya uang yang kamu keluarkan itu tuh percuma, ilmunya nggak kamu dapat. Gitu juga di puskesmas, udah tahu pasien pun nggak banyak, ketika ada pasien sebiji 2 biji, dia juga nggak mau ambil pusing gitu, dia still buat dia punya hal. Kenapa kok ada KKN pegawai? Nah ketika kamu tamat nggak ada ilmunya gitu pemirsa. Terus ketika kamu kerja, kamu dibayar murah, kamu komplain. Kenapa? Karena sekolah itu bayarnya udah mahal gitu. Iya memang, apalagi kalau kesehatan ya, kayak saya dulu itu tahun 2009 2010-an dulu, uang asramanya kalau saya nggak salah dulu 600 ribu satu bulan. Udah gitu uang semester 3.200.000 6 bulan, belum lagi uang sabun kita ya kan, ongkos kita, belum lagi praktek meja hijau, buat ini buat itu semua pemirsa. Jadi bikinlah satu bulan itu semuanya, bikinlah untuk jajan sekalian apa semua, bikinlah 1.500.000. And then udah selesai kamu sekolah, kamu digaji 700.000. Kenapa? Karena ini tuh pengalaman saya pemirsa. Sebelum saya pergi kerja ke sana sini, saya tuh lulus aja dulu kemarin kerja dulu di klinik. Kerja saya di klinik pemirsa, di klinik. Kalau di sini kan bidan-bidan boleh buka klinik. Jadi saya kerja klinik. Gajinya 500.000. Ya katakan kita juga kerja di kliniknya, tapi ya kalau pasien selalunya ibu klinik. Kadang kan pasien ini kan udah, kita ini baru-baru tamat, dia nggak mau kita yang ngobatin dia. Saya tak mau kamu, saya mau bidannya, mana bu bidannya gitu. Jadi kita
ya mundur, harus nengok-nengok aja gitu. Jadi saya itu lebih sering disuruh di dapur, masak, ngepel, nyuci piring, antar anaknya sekolah, ngambil anaknya lagi, nyapu klinik, ngepel klinik, nutup klinik, buka klinik, ngelap-ngelap, itu aja. Paling kalau ada pasien pun yang mau diizinkan tuh saya pegang hanya tensi, ya kan, cek dia punya pressure, ya kan, udah gitu cek temp, panas dia, demam dia, gitu orang udah percaya. Terus lama kelamaan baru kita diberikan kesempatan. Nah, kadang-kadang tuh ibu kliniknya keluar, ada pasien yang dia tuh tak kisah siapa aja yang pegang, baru kita ada kesempatan. Cuman kan pas ibu kliniknya itu ngeresep untuk orang demam disuntikannya ini, dibaginya ini, itulah ilmu yang kita ambil. Cuman saya pikir kalau saya bertahan di sini tuh mau jadi apa, gaji 500.000 satu bulan. 500.000, 150 ringgit pemirsa. Saya 500.000 aja saya rasa nggak bisa gitu. Nggak bisa, apalagi kayak guru-guru ini tuh mereka itu bertahan dengan gaji 250 dengan harapan mana tahu satu masa nanti diangkat menjadi pegawai negeri. Itu semua harapan orang. Padahal di video saya yang beberapa tahun dulu saya udah buat dengan tajuk bisa sukses nggak harus jadi pegawai negeri. Tapi ya kayak mana lah kita bilang, memang minda kita ini di kepala otak ini udah tertanam, sukses kalau udah pegawai negeri. Kalau kamu udah pegawai negeri, orang udah pandang tinggi. Kalau kamu udah pegawai negeri, orang udah katakan kamu itu berhasil. Mak kamu nggak sedih, nggak sia-sia ngeluarkan duit. Gitu. Makanya orang kadang tuh dengan gaji cuma 60 ringgit, dengan gaji cuma 75 ringgit, mereka still bertahan ya gitu. Saya enggak. Jadi saya keluar dari klinik itu, saya rasa sudah tidak ada lagi ilmu yang akan saya dapat di sana. Jadi saya keluar. Startlah keluar dari klinik, saya kerjalah di hospital pemirsa dengan gaji 700.000 pemirsa. Saya ambil satu motor, saya kredit motor saya satu bulannya 550.000. Dengan gaji 700.000 tuh nggak cukup pemirsa, nggak cukup. Alhasil saya pergi lagi merantau. Next merantau saya akan ceritakan kepada kalian gimana pula. Jadi dia step by step. Merantau juga nggak ada kejelasan. Alhasil saya balik ke kampung. Kalian tahu, saya jumpa dengan kawan saya sekolah SMA dulu, sekolah menengah. Rantai banyak dia. Udah gitu dia bilang dia pergi ke Malaysia jadi TKI. Ini juga aku lagi ngurus, Ri. Kalau semua sesuai mungkin bulan 12 berangkat katanya gitu. Jadi saya bilang kayak mana. Jadi dibilangnya lah syaratnya ini itu gaji apa semua, dan saya itu tergiur. Saya pikir iya, kalau aku terus-terusan di kampung ya kan kayaknya nggak ada kemajuan. Saya ini pemirsa kayak tulang punggung. Jadi kakak saya dulu nomor 2 udah berkawin. Kakak saya yang pertama itu tuh dia di Malaysia tapi nggak ada kabar, udah bertahun-tahun gitu. Jadi adik saya masih sekolah. Terus emak saya juga udah mulai sakit kakinya. Udah gitu masa itu karena mendiang bapak saya udah meninggal, jadi emak saya itu kerja sana sini untuk menghidupi kami. Jadi saya itu harus nyekolahkan adik saya sama harus mencukupi kebutuhan. Jadi kalau saya rasa nggak boleh baju, nggak akan bangun ini, saya terus out gitu pemirsa. Jadi saya nggak beritahu kepada siapa-siapa pun, saya hanya beritahu kepada adik saya kalau misalkan terjadi apa-apa, ya saya di sini, saya bilang sama adik saya, dan hanya adik saya yang tahu. Saya kubur dalam-dalam keinginan saya untuk jadi pegawai negeri. Saya kubur dalam-dalam mimpi saya untuk buka klinik sendiri pemirsa. Saya simpan cantik-cantik ijazah degree saya keluarkan sekolah menengah pertama SMP, saya guna ijazah saya itu untuk kerja ke Malaysia. Kalian tahu, sampai saya di sana dan saya dapat kerjaan yang lumayan lebih daripada orang-orang yang biasanya dari Indonesia datang ke sana pemirsa. Gaji saya lebih banyak kemarin 1 juta 1.100.000 lebih banyak dari orang-orang yang dari kami semua lah gitu. Gaji saya lebih banyak 1 juta. Saya ada allowance kemarin pemirsa. Nah, jadi apa yang perlu saya tekankan di sini adalah pemirsa, kenapa ya saya lebih memilih ke Malaysia? Kenapa nggak bertahan di negara saya? Karena kadang-kadang kita harus ngambil keputusan. Kadang-kadang ilmu kita itu nggak dihargai di mana-mana. Jadi jangan bertahan di satu tempat yang udah kamu tuh mencoba. Saya rasa kamu bertahan 2-3 tahun cukup. Karena kalau kamu bertahan sampai 5-10 tahun, itu kamu udah ngabiskan 1/4 hidup kamu gitu. 1/4 masa muda kamu gitu. Jadi kamu tuh bertahan udah berapa tahun, 5 tahun nggak diangkat-angkat, bertahan dengan gaji 300.000 dengan harapan diangkat. Kamu coba tengok orang sekeliling kamu, entah udah ada honor 10 tahun pun nggak diangkat-angkat, nggak mungkin kamu dulu baru dia kan. Terus tiba-tiba nanti ada pengangkatan, kamu kena bayar lagi. So sama aja. Hidup ini pemirsa harus senantiasa pakai akal.
Nah, gitu. Jangan bertahan gajinya 200.000, gajinya 700.000, gaji terus kamu mengeluh nggak betul buat kerja, kan jadi masalah sendiri. Makanya mungkin banyak orang yang mengira saya ini bodoh, dan bukan mungkin saja. Orang tuh dulu membodohkan saya. Kenapa? Karena tamat kesehatan, disekolahkan tinggi-tinggi, tapi jadi TKI. Nah, jadi cara pemikiran orang semua berbeda. Ada kawan saya yang kemarin tuh kerja di salah satu hospital government. Waktu masuk tuh tahun 2000 berapa ya, saya lupa pokoknya. Sebelum saya ke Malaysia lah, dia sudah honor di hospital government tuh. Dia bayar dulu 25 juta pemirsa, dan sampai sekarang dia still honor juga. Saya aja berkawin udah 10 tahun ya kan. Belum lagi saya pergi ke NIAS, belum lagi saya di hospital, belum lagi saya di klinik. Kayaknya udah berapa belas tahun gitu dia kerja di hospital ini dengan harapan boleh diangkat. Sampai sekarang honor juga pemirsa. Ya, dan dia harus banting setir, pulang kerja harus ke ladang, dodos lagi, ini lagi itu, karena gaji nggak cukup gitu. Jadi kalau untuk berbelas tahun kamu tuh nunggu untuk pegawai negeri yang nggak jelas, saya rasa kamu membuang-buang waktu. Nah gitu, makanya kalau saya pribadi sih, saya nggak pernah menyepelekan orang-orang yang menjadi TKI, entah itu ke Malaysia, ke Hong Kong, kemana aja, enggak. Karena belum tentu semua TKI itu tuh pendidikannya nggak ada pendidikannya, makanya dia tuh jadi TKI, enggak. Banyak sekali orang yang berpendidikan tinggi memilih jadi TKI. Lain kalau misalkan kamu kaya, mak kamu nggak ngarapin kamu untuk cari duit, ya udah bertahan aja kamu di situ, bulan-bulan mak kamu kan kasih duit, itu nggak masalah. Kalau macam saya ini nggak bisa pemirsa. Dan itulah sedikit cerita saya kepada kalian kenapa saya lebih memilih ke Malaysia daripada bertahan di Indonesia. Jumpa lagi di cerita Kak Sri berikutnya. Bye.